Suamiku om-om dosen. Bab 016. Abang. Dwipa yang duduk di kursi tunggu menoleh, tersenyum samar saat mendapati Haya yang datang bersama dengan Dewa. Tidak ada wajah-wajah bahagia, Haya tidak bertemu dengan Dwipa sejak makan malam di rumah. Dwipa terlihat sedikit lebih sendu. Kenapa nggak di dalam? Tanya Haya. Dwipa menggeleng lemah. Abang cuma mau pastikan keadaan Rinda aja malam ini. Abis itu abang mau pulang. Berhubung lo ke sini, ya abang tunggu. Haya mengerutkan kening. Memastikan keadaan Rinda tapi tidak masuk ke ruangan. Agaknya Haya belum menangkap bagaimana sebenarnya maksud Dwipa. Di kursi sebelah Dwipa, ada tas hitam cukup besar. Dia juga nggak mau ketemu abang, kata Dwipa. Haya prihatin untuk yang itu. Ya, dia tidak akan menyangkal jika hubungan Rinda dan Dwipa memang sudah selesai sejak beberapa bulan lalu. Pun status Rinda adalah istri orang, yang bisa Haya asumsikan jika Rinda memang hanya ingin menjaga marwahnya sebagai seorang istri. Adek boleh ke dalam? Tanya Haya pelan memastikan. Jelas kedatangannya tidak diketahui oleh Rinda. Oh, ayolah. Dwipa saja masih di luar. Dwipa mengangguk lemah. Dia bakal senang ketemu sama adek, kata Dwipa menjawab. Haya menoleh pada Dewa, seolah meminta izin dan Dewa persilakan istrinya untuk memasuki ruang rawat tersebut. Dewa memilih untuk menunggu di luar, tak masalah sepertinya. Toh Dewa juga tak kenal dengan mantan kekasih kakak iparnya. Tanpa izin untuk kali kedua, Haya memasuki ruang tempat di mana Rinda berada. Sapaan Haya lakukan dengan senyuman manisnya, menyapa Rinda yang duduk di tempat tidur. Satu tangannya diperban, konfirmasi jika memang apa yang Dwipa katakan tentang Rinda yang mengalami patah tulang itu benar. Tidak ada ponsel yang menemani, perempuan manis itu tengah membaca buku pemberian Kiran, aslinya buku dari Dwipa, tapi Kiran yang memberikannya. Haya mendekat, letakkan keranjang buah yang dibawanya di nakas kecil dekat tempat tidur Rinda. Kemudian tempati kursi kecil yang ada di sana. Gimana keadaan kakak? Tanya Haya dengan lembut. Kita lama banget nggak ketemu, dan malah ketemu waktu kakak kayak gini. Oh, kakak baik-baik aja. Ini sudah lebih baik. Besok kakak sudah boleh pulang. Rumah kakak di mana sih? Haya boleh tahu. Biar nanti Haya ke sana kalau ada waktu luang. Rinda mengerjap pelan. Ekspresinya menyendu, gelengan pelan ia pilih untuk jadikan jawaban. Entah tanda dirinya tidak ingin Haya tidak perlu ke sana, entah tanda jika Rinda tidak lagi punya rumah untuk pulang. Haya menggembungkan pipi, dalam hati sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan untuk dirinya ajukan. Bagaimana bisa Rinda demikian? Bagaimana bisa dia hanya sendirian? Kemana keluarga barunya? Kemana? Kayaknya kamu nggak perlu ketemu kakak lagi, Haya, kata Rinda buyarkan lamunan-lamunan Haya. Kenapa? Hanya sekadar nggak perlu ketemu, buat kebaikan kamu, buat kebaikan kakak juga. Haya mengernyit samar, dia tidak sebodoh itu untuk tidak mengerti. Terlebih dengan pesan yang dikirim. 2. Dwipa dan Yumna, oh sungguh Haya juga tahu apa yang membuat Rinda demikian. Statusnya yang sudah jadi istri orang, pun juga tentang Yumna yang menentang mati-matian. Namun melihat kondisi Rinda yang demikian, Haya sepertinya tak yakin pula untuk bisa sekuat Rinda untuk bertahan. Kakak sudah jadi istri orang, jadi. Ya terus suami kakak sekarang mana? Dia peduli nggak sama kakak? Enggak, kan? Sahut Haya dengan sedikit kesal. Terpujilah Haya dengan segala ceplas-ceplosnya. Si paling tidak ingin berpikir muluk-muluk. Netra serupa kucingnya terlihat sedikit mengerling, tanda mengintimidasi lawan bicaranya. Yang buat kakak begini siapa? Suami kakak, kan? Masih mau bertahan di rumah tangga yang isinya cuma penyiksaan buat kakak. Pedas, Haya berkata demikian. Tak masalah untuk dibilang sok tahu,
kurang ajar atau apalah itu. Yang jelas, Haya tidak suka dengan menggiring opini baik pada bal-bal yang dialami adalah buruk. Naif. Maaf, Kak. Itu bukan sebuah kesetiaan, itu kebodohan. Rinda menunduk, hatinya serasa diremat kuat sekarang setelah dengar apa yang dikatakan Haya. Oh, keadaannya tidak sekuat itu untuk bisa lari dari semua keadaan. Satu sisi masih ingin mempertahankan rumah tangganya, satu sisi lain. Rinda tidak ingin berurusan dengan keluarga Lembayung yang menjadi salah satu alasan dirinya hidup demikian sekarang. Kakak nggak selemah itu buat cuma diam, kalau memang kakak mengalami ketidakadilan, laporkan. Haya mendekat, genggam tangan Rinda yang bebas dari perban. Laporkan. Sebuah hal yang sebenarnya cukup mudah diucapkan, tapi nyatanya sangat sulit untuk dilakukan bagi mereka yang terjebak dalam status korban kekerasan. Kuasa dari korban itu tak sepadan dengan tekanan yang dialami, terlebih. Nggak bisa, lirih Rinda. Suami kakak bukan orang yang bisa dilaporkan dengan mudah. Yang ada nanti malah tambah masalah. Ya udah, kalau gitu minta cerai aja, kata Haya setengah berseru. Begitu enteng si istri kecil Sankara Mahadewa untuk katakan hal tersebut. Netranya masih menuntut Rinda untuk menuruti apa yang Haya katakan. Tidak, ini bukan perkara Haya itu jahat. Namun, oh ayolah. Memang siapa yang tega melihat seorang perempuan dengan luka lebam sana-sini sampai patah tulang, dan itu semua karena suaminya. Seseorang yang harusnya melindungi, justru jadi sumber sakit. Abis itu nikah sama abang, imbu Haya yang masih belum menyerah. Itu nggak mungkin. Kenapa? Kakak khawatir karena Momi. Rinda menarik napas panjang, balik genggam tangan Haya yang tadi menggenggamnya. Senyuman Rinda terbit, manis sangat manis kendati netranya masih ada kesenduan yang masih belum bisa hilang. Haya, kakak bakal jadi orang paling jahat kalau sampai memisahkan abang kamu dengan surganya. Momi kalian itu hanya mau yang terbaik, dan kakak bukan yang dimaksud. Momi kalian benar, perbedaan kami itu sudah sangat jauh, tutur Rinda dengan lembut. Ya tapi, abang kamu orang baik, Haya. Jangan buat dia jahat dengan menentang surganya. Haya diam, tak lagi menjawab dan memilih untuk mendekat dan memeluk Rinda dengan hati-hati. Jujur, hatinya cukup sendu pula dapati bagaimana Rinda yang demikian. Perempuan manis itu benar-benar penyeimbang Dwipa yang emosinya sering tak stabil. Cara berpikir mereka berbeda, dan itu yang Haya yakini. 3. Rinda adalah orang yang tepat untuk Dwipa. Oh, atau mungkin sekarang sudah tidak lagi. Haya tidak tahu. Hanya bisa berharap jika Rinda bahagia apapun jalan yang dipilihnya. Sedang yang dibicarakan kini duduk bersama dengan Dewa. Haya nggak buat masalah apapun, kan? Tanya Dwipa pada adik iparnya. Nggak ada. Haya nggak pernah buat masalah, jawab Dewa apa adanya. Gumaman syukur Dwipa terdengar. Setidaknya, kekhawatirannya tentang bagaimana tingkah Haya ternyata tidak terjadi. Bagaimana Haya bertekad untuk membuat hidup Dewa dalam masalah ternyata tak dilakoni oleh adik kecilnya. Ya, Haya nggak pernah buat masalah. Gue yang selalu buat masalah di keluarga, kata Dwipa. Saya rasa untuk masalah berbeda pendapat dengan orang tua bukan hal yang asing. Masalahnya perbedaan pendapat kali ini lebih parah. Momi semakin jadi, gue nggak kuat lagi rasanya. Katakanlah klise buat belain orang yang bahkan nggak ada hubungan apa-apa, tapi juga nggak bisa bohongi perasaan gue sendiri. Dewa lirik Dwipa di sampingnya. Si sulung Lembayung itu terlihat menunduk, menghela napas panjang. Entahlah, dilihat dari samping ada banyak yang bisa Dewa tangkap tentang apa yang Dwipa rasa. Khawatir, bersalah, pun juga tugas akhirnya juga tak kalah menyumbang pikiran. Gue cuma mau Momi bisa memanusiakan manusia. Bukan karena semata-mata gue belain cewek,
gue ngelawan Momi. Enggak, sama sekali enggak. Dewa diam, mencoba untuk memahami cerita Dwipa yang selama ini hanya dia dengar dari Haya. Tidak ada kebohongan yang syarat bercampur di kalimat Dwipa. Justru sebuah kalimat yang sedikit banyak gambarkan putus asa karena sang ibunda. Rinda sendirian, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia hidup sendiri, dan sekarang nikah sama cowok bajingan nggak jelas, kata Dwipa. Jadi benar suaminya yang lakukan penganiayaan. Kata Kiran begitu. Dewa kembali diam. Oh, yang menangani Rinda ternyata Kiran, ya. Sesempit itu dunia. Namun ini bukan saatnya menyalahkan takdir semesta yang memang tidak pernah berpihak pada manusia. Kiran itu dokter, sudah tugasnya menangani pasien. Dan brengseknya nggak ada kabar dari suaminya, terakhir malah nyuruh Rinda pergi nggak usah hubungi lagi. Andaikan Rinda mau, bisa aja sebenarnya itu orang dilaporin ke polisi, ujar Dwipa. Entah ada angin apa yang membuat Dwipa bercerita panjang lebar kali ini, kepada Dewa pula. Yang jelas, Dwipa hanya ingin mengeluarkan apa yang membuat dirinya resah hari-hari ini. Kenapa nggak langsung dilaporkan? Ada hasil pemeriksaan dokter, visum ulang juga bisa, sudah cukup bukti buat laporkan suaminya, kata Dewa dengan tenang. Dwipa menggeleng lemah. Rinda nggak berani, jawab Dwipa sembari angkat wajah untuk memandang lawan bicaranya. Belum sampai Dewa bertanya kenapa, si sulung lembayung itu menyahuti. Suaminya orang berpengaruh, punya jabatan di Bawaslu dan nggak bisa dipandang remeh karena ayahnya juga pejabat pemerintahan. Dewa kembali diam. Dia cukup paham dengan apa yang ditakutkan sekarang jika membawa perkara ini ke ranah hukum. Tidak adanya kuasa yang cukup, ataupun backingan yang bisa diandalkan, pihak-pihak yang menjadi korban adalah pihak yang paling dirugikan. Rasanya gue pengen seret Rinda ke pengadilan buat cerai sama keparat itu, biar dia bebas. Gue takut kalau dia nanti udah mulai sembuh, itu orang-orang gila bakal nyakitin dia lagi, kata Dwipa dengan matanya yang sedikit. 4. Menyendu memandang Dewa. Tidak ada netra yang kemarin begitu tajam untuk mengintimidasi perkara bunga tulip Dewa yang Kiran bawa. Tidak ada sorot ancaman di sana. Lembayung Dwipantara benar-benar tunjukkan jika dirinya sedang khawatir. Tapi nggak ada yang bisa memaksakan kehendak seseorang, kata Dewa. Rinda punya pilihan, dia berhak untuk memilih apa yang harus dia ambil untuk hidupnya. Mungkin kita bakal anggap dia lemah, tapi kalau dilihat dari alasannya, memang nggak ada yang bisa dilakukan lebih dengan kondisi dia yang seperti ini. Dia bisa. Ada gue. Status dia masih istri orang, jangan lupakan itu. Dwipa menarik napas panjang. Satu sisi dirinya mengumpat, memang ini tidak sesepele membuat orang putus hubungan seperti pacaran yang hanya sekadar diaku, lo pacar gue. Dewa tepuk pelan pundak Dwipa. Berikan Rinda tempat untuk sendiri, untuk tenang dulu. Kalau memang keadaan semesta menolak kalian bersama, tapi kalau Allah menghendaki kalian jodoh, yakin deh, pasti ada jalannya buat bersama. Jalannya buntu. Allah itu punya banyak pintu, kita cuma perlu berusaha untuk cari pintu lainnya. Usahanya diiringi doa, itu kuncinya. Dwipa gigit pipi bagian dalamnya. Iya, tak munafik, dirinya cukup bisa merasa tenang sekarang. Dia memang lupakan satu hal. Berdoa pada Sang Maha Cinta. Satu hal yang membuat Dwipa agaknya tertampar dengan rasa sombong luar biasa, sok berkuasa padahal tak bisa apa-apa. Tujuannya seolah kosong karena langkahnya ngawur luar biasa. Jadi gue harus jauhi Rinda? Tanya Dwipa. Beri dia waktu sampai dia tenang, jawab Dewa. Lagi, Dwipa menghela napas panjang, mengangguk pelan setujui apa yang Dewa bilang. Kendati dalam bati bertekad. Sampai Rinda mendapat luka baru lagi, Dwipa bersumpah jika dirinya sendiri yang akan laporkan suami Rinda. Untuk saat ini, Dwipa akan ikuti apa yang Dewa katakan, memberi waktu Rinda untuk bisa tenang.
Pun juga menenangkan diri dari segala macam kecamuk pikiran yang Dwipa buat sendiri. Iya, gue bakal coba tenang, coba fokus lagi ke kerjaan dan tugas akhir gue, kata Dwipa. Dewa tersenyum, mengangguk pelan. Cukup lega untuk respon yang didapat. Ya, setidaknya obrolan antara mereka tidak segaring itu, kan? Kendati ada gap yang cukup jauh antara dirinya dan Dwipa, setidaknya Dewa cukup lega bisa dengar bagaimana Dwipa bercerita. Tan Qiou, Mas. Dewa mengerjap pelan dengan panggilan baru dari Dwipa. Dwipa berdeham pelan. Agak aneh sih manggil Mas, tapi kayaknya Haya benar. Gue nggak mungkin manggil lo Pak kalau di luar kampus, kata Dwipa mengerutkan hidungnya. Dewa tersenyum. Nggak masalah. Haya udah nggak pakai lo gue lagi, kan? Kalau masih pakai lo gue biar gue jitak nanti si bocil. Dewa tertawa pelan, menggeleng lemah konfirmasi jika Haya sudah tak lagi memakai panggilan yang menurut orang-orang tidak sopan itu. Cukup lama mereka akhirnya bisa mengobrol dengan ringan, cair sudah suasana yang biasanya tegang jika Dewa dan Dwipa bersama. 5. Sampai akhirnya, pintu ruang rawat Rinda terbuka. Haya keluar, dengan ekspresi yang cukup sedih. Sudah? Tanya Dewa. Haya mengangguk, mendekat pada suaminya yang kini berdiri. Kok sedih? Kata Dewa sembari tepuk pelan pipi kanan Haya. Gue baru tahu aja kalau menikah ternyata menyeramkan bagi beberapa orang, jawab Haya. Luka Kak Rinda cukup banyak, dan itu menakutkan. Dewa tak mengomentari, ini pembicaraan yang sama saat Haya baru kali pertama mendengar cerita Rinda dari Dwipa tempo hari. Sedang sang kakak terlihat hanya diam seolah memaklumi, karena Dwipa juga tahu bagaimana luka yang diderita. Permisi. Ada seorang perawat yang menegur, bersamaan dengan Kiran di sana. Wajah dokter cantik itu terlihat lelah, ada keringat di keningnya, tanda jika pekerjaannya memang cukup melelahkan. Dewa tarik pelan tangan Haya untuk mendekat, supaya tak menghalangi perawat yang akan memasuki ruang rawat tersebut. Apa ada pemeriksaan lain? Tanya Dwipa beranjak dari tempat duduknya, mendekat pada Kiran yang hendak memasuki ruang rawat. Kiran menggeleng lemah. Tidak ada. Mbak Rinda besok sudah boleh pulang, kata Kiran. Kirim alamatnya ke gue, kata Dwipa dengan serius. Gue nggak bakal ganggu dia, hari ini hari terakhir gue ketemu sama dia dalam keadaan kayak gini. Kiran menarik napas panjang. Nanti akan saya kirimkan alamatnya, jawab Kiran pada akhirnya. Saya akan coba hubungi lagi suaminya. Seenggaknya, dia harus tahu keadaan istrinya yang sekarang. Nggak perlu hubungi dia, loh. Tolong jaga batasan, Mas Dwipa. Anda hanya mantan, nggak perlu ikut campur dengan urusan rumah tangga orang. Kiran melirik Dewa. Nggak ada celah untuk masa lalu datang lagi. Benar, kan? Haya mengernyit samar, sedang yang dilirik seolah ditanya pendapat itu hanya diam tanpa ekspresi. 6. Kepala Haya sedikit berisik sekarang. Mengunjungi Rinda di rumah sakit, ternyata mendapat bonus untuk bertemu dengan Kiran. Iya, Haya tahu rumah sakit itu memang tempatnya Kiran yang seorang dokter. Namun tetap saja, ada perasaan berbeda. Nggak ada celah untuk masa lalu datang lagi. Benar, kan? Ini sudah pukul 23.10, dan dirinya belum ada tanda-tanda untuk menjemput mimpi. Matanya masih belum ingin terpejam, masih memandang Dewa yang tidur di sampingnya. Masih ingat sederet kalimat yang dilontarkan Kiran kemudian melirik Dewa. Iya, nggak ada celah lagi, gumam Haya. Haya bukan orang yang sejahat itu kok. Dia tahu apa itu namanya batasan. Bertemu dengan mantan itu tidak ada salahnya, pun Dewa dengan Kiran sama sekali tak ada interaksi, harusnya Haya juga tak khawatir, kan? Nggak ada, ulang Haya. Kenapa rasanya berbeda saat terakhir kali mereka bertemu Kiran? Haya tidak merasa sesak pun ditambah takut, hanya penasaran.
Kali ini berbeda. Apa ini yang cemburu? Haya tidak yakin. Dia tidak pernah merasa begini kecuali waktu menerima undangan Yuxia waktu itu. Kenapa belum tidur? Haya hampir tersentak saat mendengar pertanyaan dengan nada rendah itu tiba-tiba. Dewa membuka mata, mengerjap pelan pandang sang istri. Lirik jam dinding, yang membuat Dewa kini mengernyit samar karena Haya justru belum tidur di jam yang menunjukkan malam larut. Nggak bisa tidur. Tanya Dewa menyamankan posisi, pandang Haya sepenuhnya. Sedikit. Haya mengucek matanya sendiri. Jujur, dia juga ingin tidur. Namun di kepalanya masih berisik, ibaratnya seperti pasar yang begitu banyak pembicaraan yang asalnya tak jelas. Kenapa? Tanya Dewa lembut. Haya menghela napas, amati wajah suaminya. Oh, baru Haya sadari jika Dewa akan lebih berkarisma saat dipandang dengan jarak sedekat ini. Tangan Dewa kini rapikan rambut Haya, masih telaten untuk menunggu istri kecilnya bicara. Yang dibilang Kiran itu benar, kan? Ujar Haya hati-hati. Dewa mengernyit. Apanya yang benar? Yang mana? Soal masa lalu yang gak bakal punya celah untuk datang lagi. Dewa diam sejenak, seolah mengingat ucapan Kiran yang mana yang Haya ini katakan. Beberapa detik berikutnya, Dewa tersenyum samar, mengangguk lemah. Udah, sekarang tidur. Entah kenapa rasanya kok beda. Entah, nggak suka aja sekarang. Haya tahu dokter Kiran bukan perempuan yang jahat, cuma tetap aja. Haya memang rasain apa? Haya menggembungkan pipi, menggeleng lemah. Nggak suka aja. Haya cemburu. Tanya Dewa sembari usap lembut pipi Haya. I think yes. Buti don't know, memang cemburu bisa datang buat orang yang belum cinta. 7. Pergerakan tangan Dewa untuk mengusap lembut pipi Haya kini terhenti. Netra teduh Dewa itu terlihat sedikit menyendu, pandang lekat sang istri. Sedang yang dipandang justru memandang bak anak kucing penuh rasa penasaran. Belum cinta, katanya. Dewa mengangguk lemah. Bisa, jawabnya singkat. Haya pikir cemburu cuma buat orang yang jatuh cinta aja, gumam Haya kemudian menarik selimut. Memang Haya belum cinta sama Mamas? Tanya Dewa lirih hampir tanpa suara. Haya terdiam, Dewa juga diam saat pertanyaannya tak langsung dijawab. Kamar mereka seketika hening, dan hanya terdengar detik jam dan sesekali gorden yang tertiup angin malam. Dewa menarik napas panjang, paham jika dirinya tak akan mendapat jawaban langsung malam ini. Dewa memilih untuk merengkuh Haya dalam dekapannya, kecup lembut kening sang istri. Tidur sekarang, sudah malam. Kok kedengeran sedih ya? Haya masih diam, biarkan Dewa kini merengkuhnya, peluk dalam hangatnya. Mamas, panggil Haya setelah hampir 5 menit kamarnya hening. Dalam, sayang. Hati Haya serasa berdesir dengar jawaban dari sang suami. Dewa kembali memandangnya, netranya seolah tanyakan apa. Kepada Haya. Tunggu ya. Kata Haya pelan. Sebentar lagi. Dewa tersenyum samar, rengkuh pinggang Haya untuk hapuskan jarak. Asuh tenang untuk bisa tawarkan. Sentosa. Mamas di sini, nggak bakal ninggalin Haya. Mamas bakal tunggu Haya. Haya baru tahu kalau setiap elemen kehidupan itu memiliki cerita tersendiri. Masa lalu dan masa depan juga memiliki cerita. Suka tidak suka, nyatanya keberpihakan semesta selalu condong pada mereka yang meninggalkan masa lalu dan tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Nikmati hidup dengan sebaik-baiknya hari ini. Sankara Mahadewa salah satunya, Haya cukup yakin dengan penilaiannya kali ini. Hari berganti, Haya sudah menuju ke kelasnya. Sedang Dewa langsung menuju ke sekretariat BEM untuk memeriksa persiapan acara hari ini. Memastikan tidak ada yang kurang, memastikan untuk jalannya acara hari ini berjalan dengan lancar. Ini acara pertama BEM Dharma Wangsa dengan Dewa sebagai pembinanya. Kak Haya mau ke acara.
Tanya Kayla pada Haya yang baru datang. Oh, ngomong-ngomong untuk hari ini Haya masih memiliki satu kelas. Rasanya tak masalah untuk bisa datang ke acara BEM yang memang dibuka untuk umum. Lo mau ke sana juga? Ujar Haya pada Kayla yang langsung diangguki dengan semangat oleh Kayla. Ya, ini acara pertama setelah resmi jadi mahasiswi Dharma Wangsa. Bukan hal yang aneh jika mereka ingin tahu lebih dalam tentang BEM di kampus mereka, kan? Terlebih memang acaranya adalah terbuka untuk umum. Tidak ada batasan untuk siapapun yang hadir. Fiona gimana? Kata Haya kini berjalan menuju kelas bersama Kayla. Hari ini dia nggak ada kelas, tapi katanya bakalan datang, jawab Kayla. 8. Seriusan? Ih, lo kayak nggak tahu aja itu anak. Jelas dia mau cuci mata. Haya tertawa. Ya, untuk yang itu Haya tidak akan menyangkal. Fiona memang terhitung teman baru, tapi Haya cukup bisa mengenali dengan cukup baik bagaimana tingkah si berisik itu. Tak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang namanya naif ataupun jaim. Ngomong-ngomong, gue nunggu banget cerita barunya. Cerita yang kemarin sayang banget cuma 4 chapter, Kak. Kayaknya bisa deh lo buat yang lebih panjang, ujar Kayla. Enggak deh, itu udah cukup. Ceritanya memang untuk cerita pendek, kalau dipaksain buat dipanjang-panjangin babnya, yang ada bakalan ngebosenin. Kayla mengerutkan hidung, mengangguk lemah. Bukan sebuah rahasia umum jika yang memiliki cerita satset itu sebuah candu. Terasa begitu feel kehilangannya. Lagian, gue mau terbitin cerita baru, kata Haya. Oh ya. Kayla terlihat antusias, matanya berbinar. Raih tangan kanan Haya dan membuat si bungsu lembayung itu menghentikan langkahnya. Seriusan? Novel, kan? Bukan lanjutin one shot, ujar Kayla. Haya mengangguk lemah, dan itu membuat Kayla bertepuk tangan pelan. Begitu terasa jika pembaca pertamanya itu mendukung. Si paling pecinta tulisan Haya, katakanlah begitu. Cerita apa? Tolong kasih tahu, spill. Haya mengedikkan bahu. Lo bakal tahu. Minggu depan. Kayla melunturkan senyumnya saat mendengar minggu depan. Oh ayolah, antusiasnya seperti ditampar sekarang dengan fakta harus menunggu seminggu lagi. Haya tertawa pelan, rangkul akrab si penikmat tulisannya. Udah ah, kita selesaikan kelas dulu, abis itu kita nonton acara BEM. Oke. Ya. Setidaknya memang hari ini waktunya untuk santai. Bagi mereka mahasiswa baru, rasanya kuliah memang masih seperti bermain. Tidak banyak tugas, masih pengenalan tentang dunia perkuliahan. Sedang untuk mahasiswa semester tua, adanya acara yang besar agaknya bisa untuk refreshing. Tidak sepenuhnya, tapi setidaknya bisa untuk mengalihkan fokus mereka barang sejenak dari keadaan mental yang hampir gila karena tugas akhir. Acara tahunan BEM Dharma Wangsa, tajuk yang diambil adalah Membumi dengan Budaya, Melangit dengan Dharma. Cukup ramai dengan hadirnya banyak pengisi acara. Kendati tak memiliki sosial media yang ramai jika dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain, untuk acara kali ini, bisa dibilang antusias para warga Dharma Wangsa cukup bisa dibilang keren. Sejauh ini, tidak ada yang kurang. Selamat datang, Pak. Maeda menyambut beberapa guru besar yang hadir. Dua temannya yang lain mengarahkan dengan sopan untuk menempati tempat yang disediakan. Korlap sudah cukup bisa diandalkan pula untuk menjadi patokan harus ini dan itu dalam acara. Pak Dewa. Yang dipanggil tersenyum, menyalami tamu-tamu yang mengenalnya. Ada beberapa yang berasal dari kampus lain, memang sengaja untuk mengundangnya. Katanya untuk menyambung silaturahmi, pun untuk bisa. 9. Saring terkait kampus. Pak Krisna, apa kabar? Astungkara, baik. Pak Dewa bagaimana? Alhamdulillah, baik. Krisna, salah satu dosen dari kampus cendekia itu terlihat begitu akrab dengan Dewa yang menyambutnya.
Keduanya kini berjalan menuju kursi kosong, dekat dengan deretan para guru besar. Panggungnya luar biasa, keren untuk tema acaranya kali ini, puji Krishna. Dewa tersenyum pelan. Terima kasih, Pak Krishna. Itu ide anak-anak, yang muda yang berkarya. Kita sebagai pembina hanya bisa mendampingi, ujar Dewa. Tidak bohong, Dewa juga cukup bangga dengan kerennya panggung mereka hari ini. Pengurus BEM yang kebanyakan dari anak seni itu cukup bisa diandalkan, terlebih dengan Dewa yang memang cukup paham dengan kesenian pula karena dari kecil tempat mainnya ada di sanggar orang tua, membuat panggung pertunjukan itu benar-benar megah tapi tanpa mengurangi vibes tradisionalnya. Pak Thomas sudah sampai di depan. Obrolan ringan antara keduanya teralihkan saat mendengar staf kampus yang tadi menyampaikan pesan pada Dewa. Maeda akan sambut, kata Dewa. Staf kampus itu mengangguk segan, melipir untuk menjemput orang yang katanya sudah datang itu. Senyuman Dewa sedikit luntur. Dia tidak nyaman sebenarnya untuk campurkan masalah kampus dengan masalah polemik caleg yang inginkan suara di Dharma Wangsa. Thomas Vancanando, benar. Tebak Krishna sebelum Dewa membuka mulut untuk berpamitan. Saya ingin menyangkal, tapi sayangnya itu benar. Jadi acara ini juga acara kampanye, Pak? Tanya Krishna dengan kening mengernyit samar. Tidak. Kami tidak terima acara kampanye apapun di kampus kami, jawab Dewa. Kami bukan cendekia yang bisa buat acara megah, Pak. Krishna menarik napas panjang. Problem untuk sesama pembina, katakanlah begitu. Mereka memiliki sebuah kesamaan untuk bisa mengatur apa-apa saja yang bisa masuk ke dalam lingkup organisasi. Bedanya, Dharma Wangsa memang tidak memiliki media yang menyorot. Jangan sampai kayak cendekia, kata Krishna dengan serius. Jangan biarkan caleg itu lebih lama di Dharma Wangsa, jangan biarkan anak-anak berurusan dengan dia. Dewa tak paham apa maksudnya, ingin bertanya lebih tapi dirinya kini dipanggil oleh anak BEM. Mau tak mau, si pembina BEM itu akhirnya beranjak dari tempatnya, berpamitan sejenak pada Krishna sebelum kini menghampiri dua orang yang sudah menunggunya. Senyuman terulas, saat dirinya kini dapati orang yang baru saja memasuki area acara dengan dua orang di belakangnya. Selamat datang, Pak Thomas. Wah, terima kasih, Pak Dewa. Thomas Vancanando, si caleg yang kemarin hendak inginkan acara BEM Dharma Wangsa untuk jadi tempatnya berkampanye. Terlihat begitu friendly dengan senyuman ramah menyertai. Maeda sendiri yang mengikuti Dewa juga turut menyalami. Bagus sekali panggungnya, puji Thomas. Terima kasih, Pak. Itu karya dari anak-anak Dharma Wangsa, kata Dewa. 10. Sayang ya kalau tidak tersorot, sepertinya harus segera dapatkan media yang besar supaya bisa lebih dikenal. Lagi. Sedang kami usahakan, Pak. Thomas mengangguk pelan. Maeda dengan sopan kini berikan arahan untuk Thomas duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Oh, saya mau duduk di dekat guru besar Yohanes, boleh. Maeda memandang Dewa, dan Dewa hanya isyaratkan untuk menyetujui dan memberinya isyarat untuk mengantarkan Thomas ke tempat yang dimaksudkan. Tak masalah, memang bukan sebuah tempat yang dipatenkan yang mana untuk siapa. Dewa memilih untuk kembali bersama dengan anak BEM lain, menyambut dosen lain yang datang. Acara berlangsung cukup lancar. Ramai pula karena adanya lakon drama musikal dari penampil. Mahasiswa yang menyusul untuk menonton setelah selesaikan kelas paginya mulai berdatangan. Termasuk Haya bersama dengan Kayla dan Viola yang kini juga hadir di sana. Ramai banget, kata Kayla setengah berseru. Haya suka keramaian. Oh ayolah, dia itu ekstrovert akut. Energinya memang cukup on jika berada dalam keramaian. Namun untuk berdesak-desakan supaya bisa ke garis depan, tidak, Haya tidak mau. Kursi yang tersedia juga sudah tidak ada. Haya tidak mungkin bisa berlama-lama berdiri sekarang. Haya, yang punya nama menoleh,
lambaikan tangannya saat David dengan alma mater serta tanda pengurus BEM-nya, kini mendekta kepadanya. Lo datang, kata David dengan senyuman sumringah. Iya kalau nggak datang, sekarang lo nggak lihat ini ada Kak Haya di sini, Kak, celetuk Viola tanpa tedeng aling-aling sahuti David. David menggaruk pelan tengkuk kepalanya. Iya juga sih. Menyadari memang itu pertanyaan bodoh. Suara musik terdengar dramatis, lakon dari pemain cukup menyita perhatian. Ah, Haya tahu itu lakon apa. Ramayana, Haya sudah paham dengan itu karena beberapa kali melihat di sanggar seni. Rasanya cukup membahagiakan saat paham dengan apa yang tersaji. Mau lihat lebih dekat? Tawar David pada ketiga mahasiswi cantik itu. Memang bisa. Ramai banget ini, nggak mungkin nerobos, kata Kayla. Kalian berdua aja, gue biar nunggu di sini, kata Haya pada akhirnya. Kok gitu? Nggak apa-apa, biar gue tunggu di sini. David menggeleng lemah, mendekat pada Haya. Biar sama gue bisa bantu lo ke depan mah. Enggak perlu. Udah, tenang aja. Ada Mamas David, semua pasti bis. Kera alma mater David ditarik seserang, jadikan David kini bak anak kucing sekarang yang diangkat. Ini apaan sih, aneh, Pak? Hehe. Iya, itu dewa. 11. Permisi, Pak, kata David dengan senyuman segannya. Dewa tak menjawab, hanya menarik kera belakang alma mater David untuk menjauh dari Haya. David. Oh, dia memilih untuk menuruti, dibanding menanggung dua hal buruk. Alma maternya robek, atau yang paling parah adalah mendadak mendapat tugas tak manusiawi dari dewa terkait laporan pasca acara. Haya tertawa pelan. Lirik suaminya yang sama sekali tak ada tanda-tanda tersenyum itu, justru berikan tatapan cukup tajam pada si wakil jenderal BEM Dharmawangsa. Sudah selesai kelasnya? Tanya dewa pada Haya. Haya mengangguk lemah. Sudah, makanya kesini sama Kayla dan Fiona, jawab Haya mengedikkan bahu, menunjuk singkat keberadaan dua temannya. Yang disebut namanya itu tersenyum segan, mengangguk sopan pada dewa. Mau nonton dari dekat? Biar nggak desak-desakan di sini, kata dewa menawarkan. Memang bisa. Dewa mengangguk tanpa ragu. Mamas antar. Fiona menggigit pipi bagian dalamnya, memasang ekspresi yang antusias, tapi tertahan. Ya, tidak perlu ditanya apa alasannya. Mendengar dewa membahasakan untuk memanggil diri dengan mamas itu masih belum akrab di telinga Fiona. Dan ya, tidak perlu untuk bertanya dua kali, Haya setujui ajakan sang suami. Biarkan dewa kini merengkuh pundaknya untuk menerobos kerumunan orang, untuk menuju ke space yang lebih nyaman untuk Haya, diikuti Kayla dan Fiona, tentu saja. David, jangan tanya. Mana punya nyali untuk mengikuti pawang lembayung Himalaya? Wah, cantik. Puji Haya saat pemeran Dewi Sita datang. Mereka sudah berada di tempat yang tak terlalu banyak orang. Bisa cukup leluasa untuk melihat pertunjukan seni tersebut. Haya pikir tadi sanggar seni Buna yang tampil, kata Haya menoleh pada dewa. Enggak, itu anak-anak seni. Kenapa dulu Haya nggak masuk seni aja ya? Orangnya cantik-cantik, bisa tampil begitu di depan orang, menarik. Kalau di fakultas sastra kayaknya kurang menarik. Dewa menoleh, alis kanannya terangkat memandang Haya seolah tanyakan maksud dari sang istri. Haya nyengir. Nggak jadi, fakultas sastra udah cukup menarik. Dewa mengusap rambut Haya, biarkan istri kecilnya itu untuk menikmati pertunjukan. Fiona dan Kayla sendiri sudah fokus dengan ponsel mereka, merekam, mengambil gambar sana-sini dari pertunjukan. Sudah cukup puas untuk, Laran, Dewa tak menemukan kekurangan apapun dari acara yang digelar sejauh ini. Pak Dewa. Ada seseorang yang memanggil. Oh, Dewa memang bukan anggota BEM yang menyiapkan segala macam acara tapi ternyata dirinya cukup sibuk hari ini.
Berpamitan singkat pada Haya, Dewa menarik langkah untuk menghampiri orang yang memanggilnya. Pak Dewa diam-diam pocecip, celetuk Fiona. 12. Ah, lo nggak tahu aja kalau di kelas kayak gimana, kata Kayla. Gimana emang? Bakalan ngegodain Kak Haya terus? Ih, pokoknya berasa nonton drakor secara live. Haya memutar matanya jengah, pukul pelan lengan Kayla yang membuat si empu kini tertawa meminta maaf. Ya, dirinya hanya bercanda. Tidak ada interaksi yang bagaimana antara Dewa dan Haya di kelas, mungkin untuk sesekali sesi saat sudah selesai lakukan pembelajaran, Dewa akan ladeni beberapa celetukan-celetukan dari mahasiswanya yang memang sudah tahu tentang hubungan Dewa dengan Haya. Enggak lah, Mamas Dewa enggak segitunya, kata Kayla meralat. Don't call him Mamas. Haya mengerling. Kayla menyenggol bahu Haya dengan sengaja. Kenapa gitu? Kan nggak apa-apa kalau nggak di dalam kelas. Kak, Kayla. Kayla dan Fiona kompak tertawa. Menggoda pasangan dosen dan mahasiswi ternyata cukup seru. Better Mamas Dewa sih, dibanding Mamas David. Apa banget tuh orang? Caper mulu sama lo. Suka sama lo ya, Kak. Kata Viola sembari update status untuk Instagramnya sebuah foto pertunjukan. Kayak nggak kapok dari pas PKKMB, padahal udah tahu kalau Pak Dewa suami Kak Haya, sahut Kayla. Haya hanya mengedikkan bahunya singkat. Tak ingin menimpali lebih perkara David yang menurutnya tak mengganggu. Toh memang sebenarnya hanya sekadar cutting yang ingin jalin pertemanan. Itu tidak salah, kan? Wah, monyet. Haya menoleh saat Fiona menunjuk panggung. Ada yang berperan sebagai Hanuman di sana. Yang membuat Haya cukup takjub adalah penggunaan bahasa Jawa yang cukup halus di sana. Biasanya untuk pertunjukan seni di sebuah instansi, akan memakai bahasa Indonesia. Namun yang ini sungguh terasa mengangkat tema tradisionalnya. Berjalan lancar, semua pertunjukan bisa dinikmati tanpa rasa bosan. Termasuk beberapa sambutan dari guru besar yang ternyata menyampaikan hal-hal yang cukup penting terkait budaya. Waktu demi waktu berlalu, acara itu mulai memasuki tahap akhir. Ucapan terima kasih terdengar dari pembawa acara, dan itu menjadi tanda jika acara tahunan BEM Dharma Wangsa itu selesai. Tunggu di mobil, Mamas masih ada perlu sama BEM, kata Dewa sembari berikan kunci mobil pada sang istri. Haya tak akan protes. Evaluasi acara sepertinya akan lebih dulu dilakukan. Dewa selaku pembina akan hadir, kendati tak akan mungkin lama-lama ikut evaluasi. Karena jelas, yang akan evaluasi secara keseluruhan adalah para anggota BEM inti. Lama enggak? Tanya Haya sembari terima kunci mobilnya. Enggak, mungkin 15 menit. Mamas masih ada kerjaan nanti di rumah juga, soal evaluasi tinggal nanti anak-anak yang handle. Sesuai perkiraan. Haya memang bukan anak organisasi seperti BEM, tapi sepengalamannya dulu untuk menjadi atlet di sebuah lingkup organisasi badminton, sang ayah selaku ketua federasi memang tak sepenuhnya mengawal evaluasi. Kebanyakan dari anggota dan juga pengurus inti saja. Oke, Haya tunggu di mobil. Dewa sempatkan mengusap lembut rambut Haya, sebelum kini akhirnya menarik langkah untuk menuju sekretariat BEM. 13. Sedang Haya kini sesuai arahan Dewa menunggu di mobil. Agak canggung, meski warga Dharma Wangsa sudah tahu jika dirinya adalah istri dari Dewa, saat menunggu di parkiran dosen adalah waktu di mana dirinya cukup merasa segan. Memilih untuk menutup kaca pintu, supaya tak ada dosen yang melihatnya di sana. New message from Buna Mita. Haya pulang sama Dewa apa enggak, sayang? Kalau Dewa masih lama, biar Buna jemput Haya. Haya tidak bisa tidak tersenyum mendapati pesan dari sang mertua yang demikian. Mungkin hanya sekedar pesan biasa, tidak ada yang spesial, tapi untuk Haya, pesan dari Mita itu cukup tunjukkan jika mertuanya itu memang peduli. Nggak perlu, Buna.
Mamas bilang cuma sebentar kok, gumam Haya sembari mengetik pesan balasan untuk Mita. Tak berselang lama, pesan baru kembali Haya terima, sebuah persetujuan, dan pertanyaan Haya ingin makan apa nanti malam. Bacemeh. Kan nanti bakal keluar, gumam Haya. Kembali membalas pesan Mita. Entahlah, berbalas pesan-pesan dengan mertua ternyata cukup bisa membuat Haya enjoy. Lagi, validasi kalimat yang Haya lontarkan sebelumnya. Buna lebih seru dibanding Momi. Hilangkan kejenuhan, anggaplah begitu, sembari menunggu dewa yang memberikan sedikit poin-poin yang ingin disampaikannya pada para pengurus BEM. 10 menit berlalu, yang ditunggu juga sudah selesaikan apa-apa saja yang dibahas. Selanjutnya, Dewa serahkan pada Maeda selaku ketua yang jelas akan menggembleng habis-habisan terkait evaluasi acara hari ini. Perbaiki apa yang kurang, kita tingkatkan lebih baik lagi untuk yang sudah baik. Paham. Sebagai penutup, Dewa berkata demikian. Dewa bisa melihat bagaimana raut wajah lelah dari para anggota BEM yang sudah cukup bekerja keras hari ini. Namun wajah yang lelah itu juga cukup berikan kesan berseri karena acara memang lancar tanpa hambatan. Maeda, panggil Dewa pada Ketua BEM Dharma Wangsa. Saya, Pak. Tolong nanti rap soal sponsor yang kemarin ada salah, segera direvisi. Langsung perbarui, jangan sampai numpuk revisi saat acara berikutnya. Biar nggak ada yang selip nanti hitungannya, ujar Dewa mengingatkan. Baik, Pak. Saya pamit dulu kalau begitu. Dewa mengangguk pelan, hendak melangkah keluar dari sekretariat BEM, tapi niatnya Dewa urungkan. Oh, tolong hitung ada berapa orang anggota BEM yang hadir hari ini. Saya mau order makan untuk kalian. Wih, terima kasih, Pak. Dewa tersenyum saat tepuk tangan dan sorakan terdengar. Yang sumringah karena acara berjalan lancar, kini semakin terlihat sumringah karena mendapat traktiran makan. Kembali pamit, si dosen tampan itu akhirnya benar-benar keluar dari sekretariat BEM. Ingat benar jika Haya masih di parkiran menunggunya, dan ya, jelas Dewa tidak ingin membuat istri kecilnya itu menunggu lebih lama. Lagi, sedang yang menunggu tertawa pelan dengan ponsel di tangannya. Masih berbalas pesan dengan mertuanya. Mita tengah membahas BVV yang cerita baru saja makan sushi, tapi tidak cocok di lidahnya, hendak ganti ikan salmon dengan ikan lele yang sudah digoreng. 14. Ah, iya. Akan saya periksa ulang nanti. Atensi Haya teralihkan, sedikit beringsut untuk tak terlihat dari kaca mobil. Matanya mengerjap pelan saat mendapati mobil yang terparkir tepat di sebelah mobil suaminya adalah mobil Salsa. Si dosen lampir julukan dari Kayla dan Fiona itu terlihat begitu akrab mengobrol dengan seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Haya tak terlalu kenal itu siapa, menerka jika itu adalah dosen pula tapi bukan dari Fakultas Sastra. Soal komisi nanti bagaimana nih? Kan endorse jatuhnya? Kata Salsa yang masih samar-samar terdengar. Ah, kalau itu gampang. Bisa dibicarakan lewat pesan pribadi, Bu. Kalau begini, kan enak ya. Bisa lancar diskusi, nggak sensitif banget. Salsa tertawa, menepuk pelan lengan si perempuan yang menjawab celetukannya. Haya mengangguk lenah, dari interaksinya Haya bisa menilai jika mereka memang cukup akrab. Tak terlalu pedulikan, Haya memilih untuk kembali berbalas pesan dengan Mita. Cerita BVV makan sushi dengan ikan lele lebih menarik bagi Haya dibanding mendengar omongan para dosen yang Haya tidak tahu maksudnya apa. Oh, Pak Dewa. Lihat sih, dia cukup sensitif orangnya. Cukup kolot, nggak bisa diajak maju. Sampai akhirnya, nama suaminya kini disebut-sebut. Haya tidak bisa untuk tidak memasang telinga sekarang. Ada perasaan tak suka kali ini saat Dewa disebut kolot tak bisa diajak maju. Apa maksudnya? Padahal Haya bisa nilai jika pembelajaran Dewa sama sekali tak membosankan.
Ya mungkin karena memang terlalu idealis. Tahu sendirilah, kalau orang dengan idealis tinggi itu biasanya bakalan ketinggalan. Dia juga sering nyerobot tugas yang lain, jadi memang harusnya yang begini diberikan pada orang yang kompeten aja, jar Salsa. Haya menggembungkan pipi. Sumpah demi apapun, Haya tidak terima suaminya dikatakan demikian. Cukup berani juga kalau hidup dengan idealisme tinggi, kata lawan bicara Salsa. Idealis sekarang sudah nggak bisa diandalkan. Realistis aja, kita butuh uang untuk hidup, kan? Sahut yang laki-laki. Salsa tersenyum miring, mengangguk lemah. Haya mengepalkan tangan, jantungnya sudah berdegup kencang, kesalnya hampir tak bisa Haya tahan. Sungguh, melihat sisi Salsa yang di luar kelas, ternyata cukup menyeramkan. Ucapannya sungguh memuakkan. Namun Haya memilih untuk menghela napas panjang, memilih kirim pesan pada sang suami untuk segera datang sekarang. Ini Bu Salsa langsung pulang. Ujar si pembicara perempuan. Iya, ini langsung pulang. Mbak Hani sama Mas Kevin masih harus ke Bawaslu kah? Atau mau bareng sama Pak Thomas? Tanya Salsa. Oh, saya mau ke rumah sakit dulu. Istri saya dirawat di sana, dan saya belum sempat jenguk karena kesibukan tugas negara, jawab si laki-laki yang bernama Kevin itu. Sakit apa, Mas? Patah tulang, Bu, di tangan kanannya. Pergerakan tangan Haya terhenti saat mendengar percakapan singkat yang sebenarnya Haya tahu hanya sekadar basa-basi sebelum pisah itu. Namun, istri, patah tulang, ulang Haya. Kok familiar? Dan apa tadi katanya? Bawaslu. Itu suami Kak Rinda. 15. Sumpah, Mamas besok harus jitak Bu Salsa. Itu yang Dewa dapatkan sebagai sambutan untuk memasuki mobil. Haya terlihat menyimpan ponselnya, bersedekap dada dengan sedikit bersungut-sungut sekarang. Dewa yang tak tahu ada apa, karena memang tak menemui hal aneh atau orang yang disebut Haya, kini mengerjap pelan sembari memasang sabuk pengaman. Tiba-tiba, kata Dewa merasa sedikit lucu. Haya mengangguk. Harus banget. Seru Haya. Kenapa memangnya? Dia ada bikin gara-gara Sanma Haya? Tanya Dewa yang kini berubah serius. Bukan sama Haya, tapi sama Mamas. Mamas. Tadi dia bilang kalau Mamas itu kolot, suka nyerobot tugas orang lain. Jelek-jelek banget ngomongin Mamas di depan orang, Haya nggak tahu siapa, tadi kayaknya tamu gitu deh, kan nggak sopan. Dewa mengernyit samar. Sama siapa dia bilang begitu? Haya menggeleng lemah. Nggak tahu. Haya nggak kenal, tapi memang kayaknya tamu. Tadi sebut-sebut Bawaslu gitu deh, nggak paham Haya juga. Dewa terdiam, cukup memikirkan siapa yang menjadi lawan bicara Salsa. Tidak, Dewa tidak masalah untuk apa yang dikatakan Salsa, toh juga sudah biasa pula Dewa mendengar Salsa yang menjelek-jelekkannya, dari dulu malah. Tadi Haya mau keluar mobil buat jitak, tapi Haya takut nanti jadi masalah, gumam Haya. Dewa tersenyum samar, tangannya terulur usak rambut sang istri. Nggak usah diladenin, kita hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Kita nggak punya kemampuan untuk itu, oke? Ujar Dewa. Ya tapi kenapa harus bilang Mamas begitu? Mungkin karena memang benar. Kita nggak bisa validasi sesuatu dengan satu sisi, kan? Energi negatif dan positif itu berdampingan. Nggak semua orang memandang Mamas dengan positif. Haya memberengut. Baiklah, dia menyetujui soal itu. Namun untuk bagaimana Salsa yang menjelek-jelekkan Dewa? Oh tidak sama sekali. Dilihat dari latar belakangnya juga, rasanya Haya masih menyimpan banyak pertanyaan tentang mantan calon kakak ipar dari Dewa itu. Dalam hati berjanji akan coba cari informasi, sebenarnya siapa Salsa. Tolong ingatkan Haya untuk itu. Sekarang, dirinya memilih untuk menyamankan diri dan kembali mengambil ponsel yang tadi sempat Haya abaikan.
Sedang Dewa menjalankan mobil untuk keluar dari area kampus Dharma Wangsa. Kampus masih sedikit ramai, masih banyak orang di sana mengingat memang masih ada pengurus dan juga mahasiswa yang tadi terlibat dalam acara. Mengingat bagaimana jalannya acara yang lancar, Dewa ucapkan syukur dalam hati. Ini kali pertama BEM di bawah binaannya bisa membuat acara dengan sukses seperti ini. Haya tadi banyak foto-foto, kata Haya. Oh ya, iya. Panggungnya beneran bagus banget. Terus acaranya juga seru. Haya jadi pengen ikut BEM juga deh, kayaknya keren gitu. Dewa menggeleng lemah. Enggak, kalau untuk ikut BEM, Mamas nggak ngizinin. 16. Sudah pernah dibahas, Haya juga tak lupa untuk itu. Si bungsu lembayung itu menggembungkan pipi. Andaikan dirinya tak memakai kaki palsu, mungkin banyak kegiatan dan organisasi sudah Haya ikuti. Setidaknya, memang harus memiliki hal yang di luar konteks akademik. Namun apa mau dikata? Tidak ada organisasi yang tidak menguras tenaga jika sudah di jenjang perguruan tinggi. Dek, boleh Mamas minta tolong order makanan? Ujar Dewa sembari sodorkan ponselnya pada Haya. Ada chat masuk dari Maeda, mengirim pesan tentang berapa anggota BEM yang hadir hari ini dan masih ada di sekretariat. Makan gratis, memang siapa yang menolak? Order makanan. Untuk siapa? Tanya Haya menerima ponsel Dewa. Itu baca aja chat dari Maeda, mau pesan apa aja. Haya tak menimpali, langsung buka room chat Maeda. Matanya mengerjap pelan, sedikit takjub pula melihat bagaimana banyaknya daftar makanan dan juga anggota BEM. Bisa Haya tebak, jika suaminya akan membelikan anak didik BEM-nya itu makanan setelah kerja keras mereka hari ini. Banyak banget. Nggak apa-apa, hitung-hitung apresiasi. Semua hal baik yang berhasil kita lakukan, itu harus diapresiasi. Jangan cuma pas capek kita ngeluh, tapi pas berhasil juga harus bisa bersyukur. Harus seimbang. Haya sebenarnya kadang tak terlalu paham dengan ucapan-ucapan Dewa. Sudah dibilang sebelumnya, Haya itu bukan pemikir panjang. Tak lagi bertanya, Haya kini order makanan yang sudah ada di daftar itu dengan teliti. New message from Garda. Bro, nanti Daisha jadi ya. Reservasi udah aman. Ada pesan dari Pak Garda, kata Haya. Apa katanya? Tanya Dewa tanpa alihkan fokusnya untuk menyetir. Katanya Daisha nanti makan malamnya, udah reservasi. Dewa mengangguk pelan. Haya jadi ikut, kan? Jadi dong. Sahut Haya semangat. Masa cuma anak BEM aja yang dapat traktiran? Haya juga mau. Haya being Haya. Tidak akan menolak jika itu perkara makanan. Mau yang tradisional ataupun makanan mancanegara, selama itu enak, Haya tidak masalah. Sejenak, tak ada yang bicara. Haya masih fokus dan teliti untuk order makanan pesanan dari Maeda. Sedang Dewa juga masih fokus pada jalanan yang cukup ramai di jam-jam sore. New message from unknown number. Halo, Dewa. Maaf mengganggu waktunya. Aku mau izin akses G-Drive kita waktu itu, mau ambil beberapa file. Passwordnya apa ya? Aku butuh soalnya. Haya mengernyit samar saat mendapat pesan baru dari nomor yang tak disimpan. Lirik suaminya, terlihat masih fokus pada jalanan. Haya klik pesan tersebut, tak ada riwayat chat sebelumnya, dan pergerakan tangannya terhenti saat lihat foto profil yang dipasang. Itu Kiran. Moodnya langsung turun. Haya tahu itu pesan yang benar-benar harmless, tapi tetap ada perasaan sesak yang penuhi presensi sekarang. Ada pesan baru, lirih Haya. Dewa menoleh. Dari Garda. Apa katanya? Dari mantannya Mamas, jawab Haya pelan. Minta akses G-Drive, minta password. Lampu merah, Dewa hentikan mobilnya dan mengambil ponselnya dari tangan Haya. Tak bicara apapun. 17.
Dengan cepat ketik pesan balasan. Haya tidak tahu apa pesan balasannya, yang jelas setelahnya Dewa simpan ponselnya ke saku kemeja, tak ia kembalikan pada Haya. G-Drive kita waktu itu. Haya tersenyum samar, senderkan kepalanya ke kursi penumpang. Cukup berisik sekarang dalam kepalanya. Apa isinya? Kenapa begitu penting? Memang harus banget punya G-Drive berdua. Kenapa nggak dihapus setelah menikah? Sengaja banget diabadikan. Just file, kata Dewa bersuara setelah beberapa saat terdiam. Haya tak menimpali, memilih untuk memainkan ponselnya. Ada pesan masuk dari Kayla dan Fiona, mengirim banyak sekali foto. Itu memang tempat sampah kami dulu. Nggak peduli. Nggak ada apa-apanya, Mamas juga nggak pernah lihat itu lagi. Mungkin Kiran memang mau ambil file. Lama. Nggak mau tahu. Haya menarik napas panjang, masih scroll chat dari grup bertiganya dengan Fiona dan Kayla. Pembahasan tentang bagaimana acara hari ini, dan bagaimana Fiona yang begitu naksir salah satu pengurus BEM lebih menarik. Dep, panggil Dewa yang menyadari Haya cukup diam. Nggak mau jawab. Sayang. Lampu berubah hijau. Haya menoleh, mengedikkan dagunya. Jalan G. Suasana sedikit dingin setelahnya, Haya masih fokus pada ponselnya dan Dewa menjalankan mobil. Oh, padahal suhu AC tidak pada di suhu terendah, tapi memang suasana cukup dingin. Itu isinya cuma file-file lama, kata Dewa memecah keheningan. Iya terus. Haya juga nggak tanya isinya apa kok. Nggak peduli juga kalau memang di sana ada video Mamas sama Kiran. Haya, gue malas bahas itu. Sedikit berseru, Haya berkata demikian. Kesal. Iya. Apa ini tandanya dia cemburu? Tidak juga. Haya tidak tahu apa ini memang tanda dirinya cemburu, dalam artian dirinya sudah mulai jatuh cinta dengan Dewa sepenuhnya, atau hanya sekadar ketidakrelaan kepemilikannya diganggu oleh masa lalu. Kelepasan pula pakai gue sekarang. Namun Haya tidak peduli, mencoba untuk diam. Sedang Dewa juga tidak lanjutkan sesi menjelaskan setelah mendengar seruan Haya. Tidak ada percakapan yang berarti setelahnya. Pun saat mereka sampai rumah sekalipun. Ada basa-basi dengan Mita, tapi setelahnya kembali ke kamar, Haya masih urung bicara dengan Dewa, kecuali. Nggak jadi ikut ketemu Pak Garda, kata Haya. Dewa menarik napas panjang. Tahu benar jika memang akan seperti ini. Dewa mendekat pada sang istri yang baru masuk kamar dengan membawa segelas jus leci buatan Mita itu. Kenapa nggak jadi? Haya tadi udah bilang bakalan ikut, ujar Dewa tenang. 18. Haya mengedikkan bahu. Nggak menut aja. Jawaban yang terdengar sedikit meremehkan, kendati Dewa tahu benar apa yang membuat Haya demikian. Pesan dari Kiran, jelas. Haya berjalan pelan menuju sofa, tapi Dewa lebih dulu tarik tangannya, hampir membuat jus yang dipegang Haya itu tumpah. Kamu bukan anak kecil, Haya, kata Dewa serius. Siap-siap sekarang, kita berangkat. Nggak mau. Haya, Mama serius. Ya dipikir gue bercanda apa gimana? Balas Haya. Gue bilang nggak mau ya nggak mau. Ajak aja itu orang yang punya G-Drive bersama. Beres, kan? Reunian sekalian. Biar nggak perlu kode segala akses G-Drive. Si bungsu lembayung itu hendak hempaskan tangannya, tapi Dewa balik cengkeram tak bisa membuat Haya bergerak. Tangan yang satunya Dewa cekal pula, buat Haya kehilangan keseimbangan dan sukses jatuhkan jus leci yang Haya bawa. Jantung Haya serasa ikut jatuh pula, pandang Dewa yang benar-benar tunjukkan keseriusan. Tidak ingin menerima penolakan. Saya cukup lelah hari ini, tolong jangan buat saya marah, kata Dewa dengan pelan penuh keseriusan. Saya sudah jelaskan kalau itu cuma file lama. I don't care, kata Haya. Fakta kalau lo masih kasih akses chat dia lagi aja bikin gue sakit.
Lo pikir gue anak kecil? G-Drive itu tempat penyimpanan, dan lo masih belum hapus masa lalu lo. Haiya, gimana bisa gue percaya masa depan gue, sementara orang yang ngajak buat ke masa depan justru masih stuck di masa lalu? Gimana gue jatuh cinta kalau kemungkinan lo sakitin aja masih ada? Dewa menarik napas panjang, ambil ponselnya. Gue nggak mau lihat, sahut Haiya sebelum Dewa buka mulut untuk meminta Haiya melihat chatnya dengan Kiran, dan juga isi dari G-Drive itu. Oh, Haiya masih sayang hati dan perasaannya sendiri. Nggak sudi. Kembali Haiya hendak beranjak, tapi Dewa lebih dulu menahannya. Wajah si dosen itu terlihat memerah, rahangnya mengeras, terlihat sekali tengah menahan emosi. Masih berusaha untuk bisa sabar, kendati tahu ini memang salahnya. Jangan kayak anak kecil, lirih Dewa. Bukannya lo selalu manggil gue anak kecil. Sahut Haiya dengan senyuman miringnya. Gue wujudin sekarang, Om Dewa. Haiya. Kenapa? Nggak suka. Kerasa asing. Memang gue masih orang asing buat lo itu nggak anggap gue istri lo. Lo masih kasih akses Kiran. Gue nggak peduli dia mau apa, yang jelas gue nggak suka. Bukannya gue udah bilang sebelum ini. Kalau lo masih aja begini, gue mau pulang aja ke rumah Dat. Tak biarkan Haiya berkata lebih, Dewa mendekat, pagut bibir yang lebih muda. Haiya remat baju Dewa, air matanya mulai hadir saat Dewa gigit bibir bawahnya. Menolak, menghindar, tapi Dewa lebih dulu tahan tengkuknya, rengkuh pinggangnya. Es sakit. 19. Dewa jauhkan wajahnya, pandang Haiya yang wajahnya ada air mata sekarang, memandangnya dengan tangan yang gemetar remat bajunya. Sakit, lirih Haiya ulang pandang Dewa dengan setengah takut. Bibirnya, hatinya. Haiya juga punya hati, lirih Haiya kian tak terdengar. Haiya cuma gak suka apa yang jadi milik Haiya masih berhubungan dengan masa lalu, apapun itu. Mamas udah janji sama Haiya. Penuturan itu terdengar sedikit nelangsa sekarang. Mamas nggak tahu gimana takutnya Haiya. Mamas nggak tahu rasanya gimana insecure sama orang yang lebih sempurna dari Haiya. Dewa masih diam, belum ada niat berubah posisi, atau menjawab. Tangannya masih setia rengkuh pinggang Haiya, kunci istri kecilnya yang sedikit gemetar memandangnya dengan takut itu. Mamas nggak tahu takutnya Haiya, lirih Haiya mengulang. Takut, katanya. Dewa tercekat, kembali ingat bagaimana Haiya kemarin di rumah sakit. Memandang Kiran dengan cukup takjub, tapi di satu sisi pandangannya cukup pancarkan arti tersendiri. Dia keren ya. Masa lalu nggak bakal datang lagi, kan? Si paling tak kenal gengsi, si paling tak suka tunjukkan sedihnya, si paling pantang terlihat lemah, memiliki insecure tinggi. Haiya mengangguk pelan, seka air matanya sendiri. Haiya minta maaf, Haiya mohon ampun kalau nggak sopan sama Mamas. Yang dimintai maaf masih diam, perlahan lepaskan rengkuhannya, biarkan Haiya kini miliki ruang lebih. Haiya bakal siap-siap buat ikut makan malam, kata Haiya lirih. Haiya say sorry. Si bungsu lembayung menunduk, menyeka kembali air matanya sendiri yang masih saja hadir. Terlebih saat memandang kakinya, tangannya kian gemetar, tapi Haiya pilih untuk sembunyikan. Haiya say sorry. 20. Haiya tidak ingat kapan dirinya tidak antusias dengan ajakan makan malam. Acara malam-malam, pergi jalan-jalan, adalah hal yang lembayung Himalaya sekali. Terlebih jika tempatnya menarik, tenang, dan makanannya enak. Pembukaan tempat baru yang biasanya paling favorit karena makanannya jelas lebih variatif serta harganya yang selalu ada potongan. Jangan lama-lama, Haiya mau istirahat. Kaki Haiya sedikit sakit, kata Haiya pelan setelah mereka sampai di tempat yang dimaksud Garda. Dewa menarik napas panjang. Kita baru sampai. Haiya juga sebenarnya nggak mau,
Mamas yang maksa. Himalaya. Kaki Haya beneran sakit karena berdiri cukup lama tadi. Haya tidak bohong, kakinya memang terasa sedikit ngilu karena berdiri cukup lama di acara BEM Dharma Wangsa tadi. Memang ketemu apesnya, harus disuguhi pertengkaran perkara kiran, hingga membuatnya seolah mencari alasan sekarang. Haya lepas sabuk pengamannya, keluar dari mobil. Terima uluran tangan dewa untuk membantunya berjalan memasuki restoran.